Dia cuma akadnya ya. Konvensional. Iya, agak suaranya agak keputus-putus sampean, Kang. Oh ya, pelaksanaannya tetap konvensional. Gitu. Iya. Nah itu. Iya sama aja malah nyekek, buat apa? Kemudian ngambil yang nyekek, kan justru itu yang riba itu di situ. Kedengeran nggak? Ini kedengeran nggak nih? Deket banget saya bukan. Si Santi nih, kayaknya Semar nih, Elang Semar nyerang Santi kali ya, benturan energi nih. Kenapa? Kurang ajar gini. Masalah ya. Nih Elang selalu bikin Lang. Bikin suasana seru nih. Gak boleh main serang-serang kayak gitu. Orang manusia itu ada punya waktu. Iya, betul ya. Jadi ini ya Kang, untuk apa namanya, kalau Satrio Piningit dan Imam Mahdi menurut sampean itu sama atau beda sih? Satu orang itu. Satu orang ya? Ya, yang dari beberapa literasi yang saya pelajari, saya mengkombinasikan atau roh itu. Ya. Suara, aduh, ini sinyalnya sama. Ya. Putus kali ya. Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran nggak sekarang? Halo? Kedengeran nggak? Suara sinyalnya sampean kayaknya kurang bagus. Sinyal. Kedengeran nggak? Udah nih, baru agak jelas. Oke. Kalau menurut saya ya itu sama konteks yang kita bahas antara Imam Mahdi dengan Satrio Piningit itu sama. Karena gini, dari beberapa literasi yang saya pelajari ya, saya coba mengkombinasikan antara ulama atau ustaz yang menjelaskan secara ro'yu, secara pemikiran, artinya berdasarkan hadis yang textbook ya, yang tercatat atau yang tertulis, sama pemahaman hakikat tentang hadis-hadis yang tidak tersurat, karena kan banyak hadis dan Quran yang dicuri itu oleh iblis ya. Nah makanya salah satu dari ilmu tentang hadis, tentang informasi dan lain-lain ini yang tidak dituangkan dalam hadis-hadis yang umumnya orang tahu, itu ada di satu bejana ilmu itu, Kang. Ini kunci. Ya, di bejana ilmu satu yang akan disebarkan di akhir zaman. Ya saat-saat ini sudah. Nah, ini dari saya menyampaikan ini saya dapatkan dari beberapa literasi ya, atau sumber-sumber informasi yang ya insya Allah valid lah, dari beberapa kajian-kajian lah gitu. Nah, sejak pertama Nabi Muhammad pun bocah amal, Nabi Isa pun bocah amal, ya kan? Semua nabi itu bocah amal, kan gitu. Nah, tapi dalam hal konteks saat ini Satrio Piningit itu kan dia adalah sosok atau sang kinasih, Satrio Piningit, Satrio Lelono, terus apalagi tuh macam-macam lah. Itu kan 1000 gelar, ya kan? Nah, gelar terakhir yang akan didapuk adalah Imam Mahdi. Sampai saat ini secara general semuanya namanya adalah Satrio Piningit, karena masih dipingit, masih terpingit, gitu, masih terpingit, gitu. Nah, nanti begitu sudah waktunya setelah malam malam putih ya kalau nggak salah itu, islah, malam islah. Setelah malam islah itulah baru identitas dari Imam Mahdi ini akan muncul. Kalkun saya kok kesini? Ini saya merah kalkun nih, kalkunnya kesini. Alah, ini mbak kesini. Bom di belakang. maaf iklan. Ya jadi gitu. Jadi menurut saya Imam Mahdi itu ya sama, satu orang itu sama. Itu cuman masing-masing kan beda-beda. Ada yang
Kalau di Hindu atau Buddha itu apa tuh? Kalki avatar ya atau apa kan? Terus kalau di apa namanya, ada Satrio Bening itu Kristen udah hukum lamat. angkutan sama ya. Berarti ya nanti itu Cuman tiga ini mungkin ini satu. Tiga ini nanti itu ada tiga tuh. Tapi tiga ini adalah yang ini ya. Pertama Imam Mahdi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama Nabi Khidir. Gitu. Itu tiga tuh. Nah kalau Isa nanti turun itu sudah bukan nabi. Isa itu sebagai wali karena la nabi ya ba'dah kan, setelah Rasulullah tiada kan sudah Rasulullah lahir itu kan Rasul itu nabi terakhir. Jadi nggak ada lagi nabi. Nah kalau Nabi Khidir karena dia masih tugas dari awal sampai ini, gitu, itu masih disebut nabi, tapi nabi masa lampau gitu. Tapi kalau Nabi Isa memang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad kan terakhir kan gitu. Khotamil Anbiya kan. Gitu. Ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dari beberapa literasi yang alhamdulillah di YouTube banyak kok, di YouTube banyak ada, maaf ya, ada Kiai Sapa gitu saya lupa itu namanya Pluton TV itu. Pluton TV itu sedikit tapi sedikit sih videonya. Itu pembahasannya bagus tapi detail tentang Mahdi. Terus yang lain-lain gitu. Saya terus komunikasi dengan teman-teman yang ya paham lah tentang kayak gini-gini. Jadi untuk menambah pengetahuan. Jadi bukan saya itu tahu dari diri saya sendiri, enggak. narasumber dari referensi ya. Referensi dari beberapa literasi dan beberapa ustadz lah jelas. Wali malah ada tuh wali menurut saya ya, wali dia. Tadi saya juga ditelepon sama Kiai di Jember. Iya di Surabaya. Mudah-mudahan beliau menonton. Saya lupa nih belum nyam. Assalamualaikum Pak Yai. Mudah-mudahan hadir ya yang ada di Surabaya. Moga-moga sehat selalu, berkah selalu beserta tim-timnya ya. Doanya Pak Yai, doanya buat kita semua. Iya, tuh tadi saya di telepon saya takut banget tuh. Nah, itu kan tadi ada santrinya nih. Mbak Yai mau bicara sama sampean bisa nggak gitu ke saya. Aduh saya saya orang penting dah. Terus saya bilang ya nanti setelah maghrib ya, tapi saya mau live nanti jam 8 gitu. Oh, terus beliau langsung nelpon. Wah, saya gemeter nih. Wah, ini saya malu nih dilihat sama Yai. Aduh, maaf Yai. Kalau yang lihat banyak. Salah itu dari saya. Yang benar itu dari Allah. Walaupun yang ikut live masih sedikit nanti, tapi kalau setelah live biasanya itu naik terus nih, ribuan. Allah. Ya untuk Mbak Wis nih selamat hadir ya untuk Mbak Wis, cahaya hidup dari Merah Putih, dari Bawokku ya, dari Fadil Muhammad ya. Semoga selalu dalam sehat. Saya yakin orang-orang ini tuh sebenarnya orang-orang yang diperjalankan secara spiritualnya. Saya yakin banget. Maka dari itu bukan berarti saya nggak menghargai itu, enggak. Saya paham betul karena saya takut mau ngomong apa nih sama orang-orang yang sudah diberikan ini ya. Tapi saya yakin sih kawan teman-teman semuanya santun sih. Karena apa ya namanya itu? Saya sendiri berpegang pada satu nih. Apa namanya itu? Pada perkataan Sayyidina Ali ya, bahwa unzur fakola wala tanzur man kola ya kalau nggak salah ya. Ini Pak Yai kalau salah. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan gitu. Nah kita ini siapa? Kita ini cuma wayang, ya toh? Gitu. Jadi selama itu baik ya, saya sendiri selama ini bagus nih, saya ambil. Ini bagus nih, saya ambil. Kalau nggak bagus, ya udah saya ini enggak, saya pilih. Kan kita pilih-pilih yang masuk, yang bagus-bagus aja sehingga semakin banyak
hal positif yang kita ambil, semakin banyak lagi sesuatu yang kita dapatkan. Tapi ingat, satu kali kita berpikir negatif itu pengaruhnya luar biasa, itu langsung saat itu juga, satu kali berpikir. Tapi 100 kali kita berpikir positif itu pengaruhnya sedikit. Makanya disitulah kita harus sering-sering berpikir positif, gitu kan. Alhamdulillah saya terbiasa untuk selalu berpikir positif. Kalau negatif itu sama aja membunuh karakter diri kita. Itu kita bisa rasakan secara energi dan aura, kita bisa merasakan kok. Mana yang benar-benar dari hati omongan. Semuanya nih, saya ngomong jelek nih, itu dari hati atau enggak, itu energinya itu nanti kita akan bisa rasakan. Serius nih. Karena apa saya bisa? Karena ibaratkan saya sering mendatangi orang-orang, sering kumpul dengan orang-orang. Jadi ibaratkan kayak kita apa ya, terlalu kebiasaan kita main ke tempat minyak wangi itu kan nanti akan ikut wangi. Gitu. Ibaratkan seperti itu. Tapi kalau penilaian itu untuk saya terlalu berlebihan, Gus. Terlalu berlebihan. Enggak. Nih, untuk kayak si Santi juga ini apa namanya si Santi ya. Ini saya kenal betul, beliau juga orang baik. Keras nih, tegas sifatnya, tegas. Tapi sebenarnya hatinya itu gampang menangis bila melihat sesuatu yang apa yang inilah ya, yang kurang layak, hidup kurang layak atau apa secara ekonomi maupun secara apa ini ya, dia gampang nangis kayaknya kalau Santi. Ya, karena saya yang kalau si Cahaya hidup juga nih bagus juga. Juga ini kayaknya. Tadi tuh ya. Linknya, silakan tonton. Oh, ada komentarnya. Saya nggak usah baca sih komentar. Sekali. Saya yang baca dulu nih. Ya, saya baca dulu nih, sambut dulu nih. Dari Fadil, sabar, santai aja, nikmati hidup, siap lah. Muhammad Rois, kesalahan narasumbernya nggak baca kitab Jaya Bahaya pada Pak Sabda Palon nagih janji ya. Itu tadi udah dijabarkan, Kang. Itu kita menjabarkan itu nggak apa namanya. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu bahasanya bahasa yang perlu kita tafsirkan sebenarnya. Ya, betul. Ya memang sebagaimana nih dulu apa namanya, kereta tanpa kuda. Maksudnya kereta tanpa kuda ya artinya mobil sekarang kan bisa lari. Apa kita harus artikan dokar? Ya. Tuh, jadi memang perlu apa yang dikatakan memang semuanya itu hampir 90% kenyataan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu. 90% kenyataan. Betul. Ya. Yang kita bayangkan jaran doyan sambal itu artinya apa coba? Apakah benar-benar jaran makan sambal beneran? Gitu. Apakah dulu nih besok kalau udah ketemu zamannya anak nyariin bapak. Nah sekarang tuh banyak tuh pernikahan